Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak tetap yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan ke-7 pengembangan diri kelas 11 UTKP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi baru ya, yaitu tentang kepemimpinan. Berikut adalah beberapa pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Wahyo Sumidjo, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang meliputi kepribadian, kemampuan, serta kesanggupan yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya, dan perilaku pemimpin, serta interaksinya terhadap pengikut dan situasi. Yang kedua adalah menurut Pesyagian, yaitu kemampuan dan keterampilan seseorang saat menjadi pimpinan dalam organisasi untuk mempengaruhi perilaku bawahannya agar berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, menurut George R. Terry, yaitu kegiatan mempengaruhi orang lain agar diarahkan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Yang keempat adalah menurut Hemphill dan Kunz, kepemimpinan adalah perilaku individu dalam memimpin kegiatan di sebuah kelompok atau organisasi demi mencapai tujuan bersama. Jadi, berdasarkan pengertian beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan hakikat kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain demi mencapai tujuan organisasi. Teori genetis dari kepemimpinan yaitu yang pertama, pemimpin itu tidak dibuat, tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang khusus. Dan yang ketiga adalah secara filsafat, teori tersebut menganut pandangan determinisme. Sedangkan menurut teori sosial, pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahirkan begitu saja. Yang kedua, setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Yang ketiga adalah teori ekologis atau sintesis. Seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahir dia telah memiliki bakat kepemimpinan, dan bakat ini dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan yang sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Tujuan kepemimpinan yang pertama adalah sarana untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. Yang kedua adalah untuk memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan, serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah fungsi instruktif, yaitu di mana pemimpin memberi perintah dan yang dipimpin melaksanakan perintah pimpinannya. Yang kedua adalah fungsi konsultatif, yaitu upaya menetapkan keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpin. Yang ketiga adalah fungsi partisipasi, yaitu pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan keputusannya. Yang keempat adalah fungsi delegasi, yaitu bentuk kepercayaan pemimpin pada seseorang yang diberi mandat untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelimpahan wewenang. Yang kelima adalah fungsi pengendalian, yaitu pemimpin bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para pengikut atau bawahannya. Kepemimpinan itu merupakan sebuah proses, bukan suatu posisi. Tidak ada pemimpin yang menjadi matang secara mendadak. Seseorang dalam organisasi yang menyandang gelar atau pangkat dan menduduki posisi tertentu dalam organisasi tidak dengan sendirinya menjadi seorang pemimpin. Bisa saja yang menjadi pemimpin secara de facto adalah asistennya atau seorang pemimpin informal. Kepemimpinan menyangkut sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari interaksi antara pemimpin, para pengikut, dan situasi yang dihadapi. Pemimpin dengan tipe otoriter biasanya mempunyai sifat sebagai berikut, yaitu pemimpin organisasi sebagai miliknya. Yang kedua, pemimpin bertindak sebagai diktator dan cara menggerakkan bawahan dengan paksaan dan ancaman, seperti itu.
Berikut adalah sifat-sifat pemimpin. Yang pertama harus berintelijensi, yaitu memiliki kemampuan berbicara, menafsirkan, dan bernalar yang lebih kuat daripada para anggota atau bawahan yang dipimpinnya. Yang kedua, kepercayaan diri, yaitu dia harus mempunyai sifat yang berupa keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Lebih baik jika pemimpin itu memiliki kepercayaan diri akan skill yang dimilikinya. Yang ketiga adalah determinasi, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, kegigihan, mempengaruhi, dan cenderung mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat harus berintegritas, jadi pemimpin itu juga harus memiliki sifat kejujuran dalam memimpin anggota dan organisasinya. Yang terakhir adalah sosialitas, yaitu pemimpin itu juga harus mampu menjalin hubungan yang menyenangkan, ramah, sopan, baik dengan anggota yang dipimpinnya atau dengan mitra yang dijalin dalam organisasinya. Berikut adalah cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Yang pertama tentu harus memiliki sikap yang positif. Yang kedua, berani mengambil resiko. Yang ketiga, harus menjadi orang yang inovatif. Yang keempat, memiliki harapan. Yang kelima, menghargai waktu. Dan yang terakhir adalah memiliki motivasi berkembang. Baik, saya rasa cukup sampai di sini materi yang Bu Dewi jelaskan pada hari ini. Kita langsung saja ke tugas 5 ya. Seperti biasa, kalian harus membuat rangkuman materi tentang kepemimpinan. Tugas ditulis di kertas HVS sesuai dengan pemahaman dan kreativitas kalian. Pengumpulan file berupa foto yang diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 11 OTKP di bagian tugas 5 dengan format nama_kelas. Tugas sudah masuk rekap nilai apabila sudah Bu Dewi beri komentar dan ada feedback nilai yang kalian dapatkan. Apabila ada yang kurang jelas, silakan bertanya melalui chat pribadi di WA ya. Oke? Always do your best, stay safe, stay healthy, stay happy. Have a nice day ya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.